Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaluar Subastia dari kelas Desain Indoor 5A dengan NIM 194141614111. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang redesign yang saya dapat, yaitu TK Aisyah yang berada di Desa Tipar Kidul. Dari latar belakang di sini, pendidikan sendiri merupakan hal yang sangat penting. Peran orang tua dan lingkungan menjadi hal yang dasar untuk perkembangan si anak. Namun ada salah satu faktor lingkungan, yaitu sekolah. Di sekolah anak belajar menjadi individu yang berkembang, kreatif, dan inovatif. Pada usia prasekolah, anak-anak mengalami perkembangan yang sangat cepat dari segi fisik, emosi, maupun sosial. Namun sebagian dari anak yang malas untuk bersekolah karena persepsi mereka tentang lingkungan sekolah yang membosankan dan kurang menyenangkan. Maka dari itu, TK sebagai lembaga pendidikan formal pada usia dini merupakan satu sarana untuk membantu memberi rangsangan dan dukungan dalam masa perkembangan anak. Harus mempunyai suasana sekolah yang menyenangkan, nyaman bagi perkembangan dan pembelajaran anak. Untuk identifikasi masalah ada dua, yaitu anak-anak malas ketika dilakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk yang kedua, yaitu ruangannya membosankan bagi psikologi anak. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana menciptakan situasi lingkungan belajar untuk kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, bagaimana menciptakan suasana lingkungan belajar anak sekaligus bermain anak. Untuk aspek umum, Taman Kanak-kanak Aisyah ini merupakan sekolah berasaskan Islam. Visinya adalah menyiapkan generasi mandiri, bertakwa, dan bertalenta. TK Aisyah ini membekali perkembangan anak dalam bidang keagamaan untuk membatasi generasi Islam yang bertakwa. Selain untuk bersekolah, TK anak-anak di Aisyah ini bermain dengan wahana yang telah disediakan. Untuk alamatnya itu berada di Desa Tipar Kidul, RT 3, RW 2, Kecamatan Cibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kebetulan ini bertempat di desa saya juga. Untuk bina lingkungan, itu terdiri dari ruang kelas, kantor, dapur, dan toilet. Ini adalah konsep bina bangunan sebelum diredesain. Untuk konsep makro yang saya gunakan yaitu mengawal tema besar kreatif, modern, dan natural. Untuk modern Islami yaitu diambil dari furniture dan logo. Furniture dibagi yaitu ada warna dan bentukan. Kreatif saya menggunakan permainan yaitu berdasarkan material dan fungsi. Natural material alami dan warna. Dan tentunya dengan vegetasi, tanaman vegetasi. Ini adalah konsep existing yang setelah saya redesign. Kantor berada di depan. Kenapa di depan? Untuk memudahkan nantinya kalau ada tamu. Jadi begitu ada tamu masuk langsung ke kantor. Untuk ruang kelas yaitu ada di samping kantor, ruang kelas A, B, dan dapur. Untuk toilet juga ada penambahan yang tadinya ada 2, sekarang ada 3. Untuk toilet juga ada berada di posisi belakang supaya toilet ini lebih bersifat private. Ya, untuk pola lantai yang saya gunakan yaitu untuk area depan teras, yaitu saya menggunakan granit ukuran 60 kali 60. Untuk area kantor saya menggunakan vinil. Untuk area kelas saya juga menggunakan vinil. Mengapa saya menggunakan vinil? Karena membuat situasi kelas menjadi nyaman dan tentunya dengan konsep yang tadi saya buat yaitu konsep natural. Untuk dapur juga saya menggunakan granit. Namun untuk penggunaan WC saya menggunakan keramik ukuran 30 kali 30 dengan tekstur yang sedikit kasar karena untuk meminimalisir terpeleset. Untuk pola plafon yang saya gunakan yaitu rata-rata menggunakan plafon gypsum board. Untuk ruang kelas saya rangkanya menggunakan hollow ukuran 50 kali 50. Untuk denah potongan pada denah existing yang saya buat. Ini adalah potongan BB yang
saya buat. Untuk lampu di sini saya menggunakan lampu downlight di kelas. Itu ini adalah denah kantor. Denah kantor saya juga menggunakan lampu downlight dan lampu TL. Untuk space pada ruang furniture yaitu cukup luas karena dari si klien juga menginginkan space antara meja satu dengan meja lainnya lumayan luas karena untuk mereka beristirahat, jadikan mereka nyaman. Ini untuk dapur. Ini adalah potongan dapur AA. Ini potongan dapur BB. Selanjutnya dengan arsitektur. Dengan arsitektur saya menggunakan yaitu yang pertama ada detail fondasi, yang kedua ada plafon, yang ketiga ada jendela, dan yang terakhir ada pintu. Untuk detail interior yaitu saya juga ada 4, bisa dilihat sendiri. Nah, ini adalah tampak aksonometri bangunan yang telah saya redesain. Bagian depan yaitu ada tempat parkiran, dan sekeliling parkiran atau bangunan juga terdapat vegetasi-vegetasi yang membuat bangunan ini lebih natural. Ini tampak aksonometri interior. Di depan kelas ada tempat bermain atau playground. Di masing-masing kelas juga tersedia tempat sampah, ada 3 yaitu tempat sampah yang merah, kuning, dan hijau. Di masing-masing kelas juga tersedia rak sepatu. Inilah adalah hasil redesain TK Aisyah yang saya buat. Dari permasalahan yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya ruangan kelas sebelumnya kurang ada elemen-elemen pendukung seperti gambar-gambar. Setelah saya redesain, sudah terdapat gambar-gambar seperti gambar pohon, gambar binatang, gambar anak-anak mengaji, dan tentunya ada poster alfabet yang berada di dinding. Untuk kantor juga saya telah buat dengan space yang cukup luas. Di kantor ini tersedia juga lemari piala atau dokumen yang bisa digunakan nantinya. Untuk di kantor menggunakan AC. Ini adalah dapur yang telah saya redesain. Tampak sederhana namun modern juga. Ya, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.